Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini adalah minggu ketiga kalian melakukan simulasi kelas diagram, di mana memang saya rencanakan kelas diagram itu dipelajari selama 3 minggu, supaya kalian bisa paham secara menyeluruh kira-kira simbol apa saja atau notasi apa saja di dalam kelas diagram. Nah, saya harus sedikit cerita dulu, teman-teman. Saya akan share screen dulu sebentar. Sebentar ya, saya akan buka dulu. Wait, bentar ya. Saya lupa simpan di mana. Di sini. Modul ada. Model driven. RPL. Bukan di RPL 1 gitu. Wait, sebentar. Kok hilang ya, sebentar ya. Model driven. Oke, di mana ini kita buka? Oh, di RPL 2. Oke, siap. Nah, ketemu. Saya coba share screen ya. Saya harus cerita sedikit dulu ke teman-teman bahwa apa yang kita pelajari sebetulnya dari RPL 1 sampai RPL 2 itu hanya satu pendekatan saja dalam kita membangun software. Jadi sebetulnya ada macam-macam pendekatan yang nanti mungkin salah duanya kalian bisa pelajari di mata kuliah pilihan. Salah satunya di mata kuliah pilihan kualitas dan pengujian perangkat lunak. Nanti kita belajar salah satunya di sana. Nah, tapi apa yang kita sudah lakukan di RPL 1 dan RPL 2 itu sebetulnya adalah model driven software development. Artinya apa? Kalian mengembangkan software itu berdasarkan model yang sudah kalian bangun sebelumnya. Kalau di RPL 1 kan kalian pakai DFD, kalau di RPL 2 kalian pakai UML dengan paket-paket diagram di dalamnya. Nah, kalian kan sudah melihat diagram ini ya, use case, itu model itu sebetulnya apa, nanti saya akan bagikan slide ini. Tapi intinya, ya kita itu di-drive oleh si model itu untuk nanti kita bisa ngoding dan implementasi dari software yang kita bangun seperti itu. Itu gampangnya model driven. Nah, ada satu perbedaan mendasar mulai dari pembelajaran yang hari ini sampai seterusnya. Kalau kemarin ketika kita belajar use case, maka use case itu menggambarkan kebutuhan dari fungsinya, dari fungsi perangkat lunaknya. Jadi saya punya perangkat lunaknya bisa ngapain, nah itu dilihatnya di use case.
Bahkan teman-teman sudah belajar proses di dalamnya, setiap fungsi itu prosesnya apa saja, itu kalian sudah belajar di activity diagram. Nah, permasalahannya ketika kita belajar kelas diagram itu punya hubungan yang erat dengan kode program. Jadi kalau kalian membangun kelas diagramnya salah, maka otomatis kode program yang nantinya akan didevelop oleh programmer kalian itu jadinya pasti salah. Seperti itu. Nah, ini gambaran dasar bahwa nanti kelas diagram kalian yang ini itu akan diubah atau ditranslate menjadi sebuah kode program. Ya, terserah nanti kode programnya mau pakai bahasa apa, yaitu urusan nanti. Tapi ya tentunya harus ke OOP supporting language yang bisa nantinya mendukung si object oriented programming ini diimplementasikan seperti itu. Nah, permasalahan dasarnya, ini saya harus cerita dulu permasalahan dasarnya. Ini nanti kalian bisa pelajari karena kita sudah melewati ini. Sebentar, saya akan lewat aja di sini. Nah, kalau dulu ketika kita belajar RPL 1, kalian itu bisa membedakan dengan jelas mana tahap analisis dan mana tahap perancangan. Sebetulnya di object oriented juga bisa dibedakan dengan jelas. Akan tetapi UML atau Unified Modeling Language yang kalian sedang pelajari kali ini itu membuat membuat si proses perancangan dan analisis ini menjadi harus dilakukan dengan hati-hati. Karena mungkin saja dalam satu diagram itu bisa digunakan di 2 tahap. Jadi misalkan kayak kelas diagram itu bisa digunakan di tahap analisis, dan begitu juga kelas diagram pun juga bisa menggambarkan desain nanti kode program kita di tahap rancangan, seperti itu. Nah, itu yang harus hati-hati. Nanti teman-teman akan bisa melihat banyak contoh di internet tentunya ya. Kalau teman-teman download seperti itu, nah itu akan ditunjukkan bahwa memang banyak sekali opsi satu diagram itu digunakan di 2 tempat, yaitu di analisis dan di perancangan. Nah, di sini saya ingin beritahu bahwa fokus dari analisis itu adalah berfokus kepada what. Jadi kalau kita menggambarkan di tahap analisis, maka seluruh diagram yang kita bangun atau yang kita buat, mau itu di StarUML atau Visio, itu harus berfokusnya ke what. Jadi misalkan contoh use case itu menggambarkan fungsi apa saja yang akan ada nanti di sistem kita. Lalu activity diagram itu menggambarkan kira-kira prosesnya apa saja yang terjadi dalam si fitur tersebut. Masih apa ya? Nah, kalau teman-teman mau menggambarkan kelas diagram di tahap analisis, teman-teman hanya menggambarkan kira-kira dari domain nyatanya, itu ada kelas apa saja. Contoh, misalkan saya mau membangun sistem informasi perwalian nih. Ya, yang kelihatan sama kita kan nanti akan ada kelas mahasiswa, ada kelas mata kuliah, ada kelas dosen, kelas yang lain, misalkan seperti itu, KHS lah, misalkan seperti itu. Nah, itu saja yang diidentifikasi. Tapi ketika kita berbicara di tahap perancangan, kita sudah bicaranya bukan lagi what, tapi how. Contoh, misalkan, saya punya kelas mahasiswa. Nih, contoh kelas mahasiswa nih. Ini di tahap analisisnya saya hanya punya 1 kelas. Tapi ketika kita berbicara di ranah perancangan, udah masuk ke tahap perancangan nih ya, maka kelas mahasiswa ini tidak baik kalau hanya diimplementasikan dalam 1 buah kelas saja. Memang iya, di dalam dunia nyatanya ya kelas mahasiswa hanya 1. Mau getternya, mau setternya, mau... Ini paham yang ngomong ya, getter setter seperti itu. Kemudian mau nanti apapun, misalkan fungsi untuk tambah, ubah, hapusnya, itu akan berada di dalam 1 buah kelas diagram. Dalam 1 buah kelas, Nah, tapi ketika kita berbicara di desain, itu nggak bisa. Contoh kalau kalian pakai Laravel atau pakai misalkan Code Igniter lah. Nah, kelas yang tadinya cuma 1 ini akan di breakdown menjadi 3. Yang mungkin kalian sudah pernah dengar kata MVC, Model, View, dan Controller. Di mana nanti kelas mahasiswanya ini hanya akan cukup menampung kelas datanya saja. Sementara untuk urusan proses bisnis atau logika bisnisnya, contoh tambah, ubah, hapus,
ngapain lah istilahnya mencari mahasiswa, bikin reporting dan segala macam, itu kita semua harus taruh di kelas kontrolnya. Nah, untuk mengurusi masalah antarmuka, ini bikin formnya, lalu tombolnya, tombol ini manggil apa, itu diaturnya di kelas view-nya. Nah, ini yang membedakan antara kelas diagram di analisis dan kelas diagram di desain. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bingung, Pak, apakah saya harus menggambar dua-duanya? Itu nggak perlu. Jadi, paling cukup gambarkan di desain saja. Jadi, kalau saya lebih suka, kelas diagram itu ditaruh di tahap desain. Berarti secara otomatis sekarang teman-teman juga sudah harus masuk ke tahap desain. Makanya kemarin saya bilang, sok yang bisa ngedesain antarmuka sudah mulai deh ngedesain antarmukanya, supaya nanti bisa bersamaan membangunnya dengan si desain kode programnya. Seperti itu. Nah, tentunya teman-teman dengan beberapa kali simulasi, bahkan minggu ini pun masih simulasi ya, karena masih ada minggu terakhir, simulasi untuk relasi kelas, teman-teman sekarang sudah sadar bahwa satu kotak ini itu akan diwakili dalam satu kelas, atau kalau dalam bahasa Java-nya berarti satu file Java-nya, seperti itu. Di mana nanti semua yang ada di sini metodenya ini harus ada templating-nya ke dalam si bahasa Java-nya. Nah, itu yang ingin saya ceritakan ke kalian, seperti itu. Selebihnya ada lagi nggak ya? Coba saya lihat dulu. Nah, ini mah yang sudah kelihatan ya, bahwa misalnya kalau saya punya kelas diagram seperti ini, nanti misalnya block entry itu jadi satu kelas, block accounting jadi satu kelas, kemudian kategori jadi satu kelas gitu. Lalu nanti siapa yang bertamu ke siapa, nah itu juga nanti harus diperhatikan. Tapi hati-hati, ini bukan IRD ya. Jadi kelas diagram itu adalah model software. Sementara model data mah ya tetap kayak dulu, kita pakai IRD atau misalkan pakai konsep JSON, ya berarti kita bikin pakai konsep document oriented seperti itu. Nah, ini konsepsinya gitu. Nah, nanti di minggu depan kalian kan sudah mulai belajar sequence, MVC dulu, masih MVC ya. Nah, nanti ketika kita belajar sequence pun juga punya makna, itu yang harus hati-hati. Jadi apapun yang kalian gambar dari sekarang itu punya arti nanti di kode programnya. So, jadi ngoding itu kewajiban kalian. Kalian wajib belajar ngoding supaya nanti kalian bisa mentranslate apa sih makna dari si model yang kalian bangun. Contoh kayak gini, message caller ini kan sebetulnya adalah sebuah kelas. Berarti nanti ada message caller, kemudian dia manggil foo. Ini istilahnya dia manggil metode foo yang ada di message receiver. Berarti nanti di message receiver itu ada si metode foo-nya. Nah, ini buktinya. Nah, kemudian dipanggilnya adalah di message caller. Berarti salah satu metode di message caller harus memanggil si foo yang ada di message receiver. Kita buktikan, benar ada nggak? Oh, ada di sini nih. Message receiver titik foo. Oh, berarti manggil si yang ada di sini. Nah, itu punya makna. Ini yang saya ingin kalian tahu, bahwa membangun UML itu terkesannya sulit, tapi kalau kalian sudah bisa memodelkan dengan baik, ngoding itu jadi hal yang sangat mudah, karena tinggal mentranslate template dari si kelas ataupun sequence diagram yang kalian buat. Itu sih sebetulnya ya, yang ingin saya ceritakan ke kalian, sebelum kalian masuk ke yang lain-lain seperti itu. Oke. Nah, saya contohkan dulu satu hal, nanti baru kita diskusi ya. Saya contohkan dulu. Oke. Di sini saya punya yang minggu pertama kalian tuh ada ini ya. Ada inheritance. Ini kalau kalian masih belajar, kalau kalian sudah pernah belajar Object Oriented Programming di semester 4, pasti kalian masih hafal gimana cara mentranslate-nya. Cara bacanya ini adalah manusia adalah superkelas dan mahasiswa adalah subkelasnya. Jadi mahasiswa nanti merupakan anak dari kelas manusia. Nah, bagaimana hal ini ditranslate ke dalam si IntelliJ IDE, ke dalam bahasa Java? Nah, saya akan contohkan sedikit di sini. Ini si layar saya udah kelihatan ya? IntelliJ IDE-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, saya takutnya tidak berpindah gitu. Oke, sip. Saya simpan di sini. Misalkan apa ya? Inheritance deh. Seperti itu. Oke, maka langkah pertama kita,
Dimanakah saya buka? Oh, ini nih. Langkah pertamanya adalah di mana-mana kita buat dulu superkelasnya, baru subkelasnya. Jadi manusianya dulu. Jadi di sini saya bikin, anggaplah saya belum punya package apapun ya, jadi saya masih simpan di root folder semuanya. Lalu saya pilih Java class, di sini saya pilih kelas manusia, seperti itu. Oke, di sini saya sudah punya sebuah kelas manusia. Lalu saya artikan dulu dari atribut. Atributnya ada nama, tipenya string, lalu umur, tipenya integer. Tapi yang perlu hati-hati di sini tipenya adalah private. Karena minus. Jadi sebetulnya dua hal ini tidak akan turun ke anaknya. Jadi kelas mahasiswa ini tidak akan dapat si nama dan umur. Dia hanya akan dapat metode-metode yang ada di kelas manusianya. Di sini saya bikin di sini private string nama. Kemudian satu lagi private integer umur tadi, seperti itu. Kemudian kita punya di sini getter dan setternya. Saya agak lupa di sini pakainya apa ya. Comment insert gitu ya. Nah, generate to comment n. Oke, sorry. Comment n. Di sini ada getter dan setter atau konstruktor juga boleh. Nah, ini teman-teman pakai Intelis Adianya pakai ininya ya. Pakai fiturnya, jangan sampai tidak pakai fiturnya. Nanti ngoding sendiri-sendiri gitu, lama lagi. Kemudian getter setternya lagi, di sini ada getter dan setternya saya bikin untuk semuanya. Nah, cepat kan ya jadinya. Oke, kemudian saya punya apa lagi? Oke, sudah konstruktor sudah, nama umur sudah. Itu nggak ada 1 menit ya, makanya saya bilang ngerjain hal yang saya buat ke Anda itu nggak nyampe 1 jam kalau kalian niat gitu. Kemudian saya bikin lagi Java class di sini. Saya nggak macam-macamin ya. Logikanya saya hanya ingin gambarin templating-nya aja. Di sini saya punya kelas mahasiswa. Berarti saya bikin di sini mahasiswa. Oke, tapi kita perhatikan di sini ada garis inheritance, garis generalisasi. Mahasiswa menunjuk ke manusia. Berarti mahasiswa mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari si manusia. Cara mentranslate-nya adalah kita pakai extend. Extend dari kelas manusia. Seperti itu. Nah, otomatis ketika kalian pakai Intelis Adia, dia akan memunculkan harus implement yang ada di sana gitu ya. Ya caranya tinggal dipakai saja seperti itu. Kemudian otomatis di sini kita sudah bisa mengakses si get nama, get umur, set umur seperti itu. Tapi hati-hati si nama dan umurnya tidak diturunkan. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi caranya adalah kita akses pakai si get namanya seperti itu. Lalu saya buat di sini ada mahasiswa, get name, dan seterusnya. Oke, saya bikin dulu di sini private atau public ya? Private name dan nama universitas. Oke, private. Name-nya tadi pakai string. Oke, satu lagi private. String nama universitas. Universitas. Lalu seperti biasa, generate lagi constructor untuk 2 hal ini. Kemudian, nah di sini ada kata super ini berarti mengacu ke nama dan umur seperti itu. Cuma harus hati-hati namanya di sini dia sifatnya private, jadi nanti kita perlu sedikit modifikasi. Cuma saya nggak mau memperlihatkan seluruhnya ke kalian karena kalian sudah belajar ini. Oke, ini untuk getter dan setternya. Nah, ini yang saya maksud dengan tolong baca UML dengan your mind eyes. Jangan baca UML hanya sekedar melihat gambar. Oke, ini gambarnya gitu. Tapi ternyata gambar ini mengandung arti dari kode program yang nantinya kalian akan develop. Nah, kan hari ini kalian akan bermain jauh lebih ekstrim lagi nih. Ini kan minggu 1, minggu 2-nya generik yang kemarin sama yang release dan segala macam, ini mah gampang ya. Nah, yang hari ini yang akan sangat ekstra karena kalian perlu mengartikan relasi. Jadi relasi kelas itu ada banyak banget. Ini ada namanya asosiasi, kemudian ada namanya agregasi, kemudian di sini ada namanya komposisi, lalu satu lagi namanya dependensi. Itu masing-masing garis punya makna yang berbeda.
Loh Pak, Bapak kan belum ngejelasin ini gimana. Lah justru ini cara saya ngejelasin ke kalian. Kalau kalian lihat dengan baik, saya sudah memberikan satu buku ya ke kalian di LMS ini. Bentar, ya, sebentar. Nah, ini sudah ada bukunya. Kalian bisa lihat di sini kelas-kelas diagram, makna garisnya apa, itu sudah ada sebetulnya. Kalau kalian yang rajin baca pasti sudah tahu gitu ya. Yang nggak mau baca ya terserah, itu mah urusan pribadi. Nih, misalkan kayak kelas diagram di sini, itu ada sebetulnya cara merubahnya gimana. Jadi kalian nggak perlu nunggu saya, nanti minggu depan kita bahas, kayak bahas singkat gini kan, jadi kalian cepet nangkepnya gitu. Nah, kalau yang belum ngerjain, mah ya memang nggak akan nangkep apapun gitu. Dan kita tinggal bilang aja syukurin gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, ini ada kata-katanya. Ntar, ada yang contoh kelasnya, kalau nggak salah, di sini advance class diagram deh. Nah, ini ada nih. Tuh, ada si cara translate-nya bagaimana, walaupun memang tidak akan semuanya ya, karena memang ini harus kita isi dengan logika kita sendiri gitu ya. Misalnya kayak untuk tambah data itu gimana ya, nanti kita isi sendiri seperti itu. Tapi minimal di buku ini ada cara kita mentranslasi dari si kelas diagram menjadi kode program. Bahkan yang tadi pun yang saya ambil di sini itu ada ininya, ada cara mentranslasinya seperti itu. Agregasi itu gimana caranya, ini juga ada, nanti kita bisa lihat di sana. Nah, saya pun juga bikin buku satu tentang pemrograman berorientasi objek pakai Java. Cari aja lah di perpustakaan itu ada. Kalau mau beli ya syukur, kalau nggak mau beli juga saya nggak akan maksa dan nggak ngaruh ke nilai ya. Di situ saya sudah kasih tahu bahwa ada cara mentranslasi si kelas diagram menjadi kode program tapi lebih komplit. Jadi kalian bisa lihat nanti kode komplitnya seperti apa. Nah, itu bisa kalian pelajari dari manapun. Itu yang ingin saya jelaskan ke kalian supaya kalian nanti bisa paham bahwa membangun kelas diagram, sequence diagram ataupun kedepannya ada nanti package diagram itu harus hati-hati seperti itu. Nah, jadi silakan kalian lanjutkan lagi pekerjaan kalian di hari ini dengan yang dependensi dan segala macam. Sebetulnya kalau ditanya apakah ini semua bisa diakali, bisa. Jadi kalian bisa dapat 100 walaupun kalian mentranslasinya nggak benar. Cuma permasalahannya adalah saya membuat ini supaya kalian belajar. Nah, ketika kalian tidak menangkap makna apa sih yang saya ingin kalian dapatkan tuh, ya kalian akan selamanya bodoh seperti itu. Nah, kalau nggak mau selamanya bodoh, coba tolong diartikan dengan benar, dikerjakan dengan ikhlas. Toh saya kasih waktu 3 minggu ya, untuk 3 section ini. Jadi ya kalian bisa punya banyak waktu lah. Dan saya yakin banget ini ngerti ini yang nggak akan berat. Minggu depan kita akan bahas 4 relasi ini, asosiasi, agregasi, lalu ada komposisi dan dependensi, sekaligus kita akan bahas MVC. Nanti MVC kita langsung bahas di minggu depan. Supaya kalian tahu bahwa membangun kelas diagram itu tidak hanya harus memandang apa yang ada di dalam domain masalah, tapi nanti dari sisi ngodingnya itu juga punya aturan yang kita sebut sebagai design pattern. Nah, salah satunya yang paling terkenal adalah MVC. Pernah dengar ya kata MVC ya? Jangan pernah ngedenger aja, tapi cobain. Kalian install Laravel, lalu kalian coba ngoding sedikit lah. Misalnya bikin satu form mahasiswa biar kalian paham bahwa oh MVC itu gitu ya ternyata. Oke, itu paling yang ingin saya jelaskan ke kalian untuk hari ini. Selebihnya saya yakin untuk orang-orang yang sudah mengikuti instruksi saya dengan ikhlas dan baik, pasti paham tentang apa yang saya jelaskan hari ini. Kalau yang nyontek atau kalau yang ngerjainnya asal-asalan, ya pastinya nggak akan dapat apapun dari 3 minggu ini. Oke, silahkan saya buka waktu untuk kita berdiskusi. Mohon diaktifkan kameranya, silahkan. Ada pertanyaan tidak tentang 3 section yang saya berikan ke kalian di LMS Unicom? Silakan. Tidak ada? Ini yang nggak tampil
Nggak on cam, kenapa? Curiga sedang di Bali lagi liburan ini kayaknya. Paham lah nak ya, saya udah pernah jadi kalian 2 kali, jadi mahasiswa S1 dan mahasiswa S2. Saya tahu males banget namanya belajar itu males gitu ya. Cuman ya, marilah kita belajar. Saya juga minta waktunya nggak lama kok. Paling banter-banter sejam, dan jarang banget kan saya ngajar sejam di Zoom gitu kan. Males banget gitu ya. Mending kalau agak panjang saya bikin video, kalian nonton videonya gitu. Jadi tolonglah sebentar on cam ya. Kemudian mari kita diskusi, bertanya hal apa yang kalian, Pak saya kok kemarin pas jawab kuis yang pilihan berganda, saya bingung yang ini gitu. Masa nggak ada sedikit pun? Yakin pintar semua ya? Iya sih, nanti nggak ada yang nanya, tahu-tahu UAS nilainya C, aduh gitu kan. Tolong dikerjakan dengan baik karena itu bakal ngatrol nilai kalian ya. Jadi nilainya memang saya tidak pakai. Jadi apapun yang kalian kerjakan, mau dapat 100, mau dapat 0, saya tidak akan pakai nilainya. Tapi kalau yang mengerjakan semua dan mengerjakannya tuh benar, maksudnya niat gitu ya, kan kelihatan mana yang niat, mana yang enggak tuh. Kalau mengerjakannya niat, saya akan jadikan itu untuk ngatrol nilai. Karena kan gini, kalau untuk ngatrol nilai itu kan harus punya bukti. Bukti untuk ngatrolnya apa? Biasanya bentuknya remedial, tapi kalau saya nggak mau ngasih remedial. Ya udah kerjain aja tugas-tugas yang nggak dinilai itu, sekaligus itu saya jadikan absen gitu ya, buat daftar hadir. Toh daftar hadir juga nggak saya jadikan nilai gitu ya. Saya cuma cantumkan saja, tapi saya nggak masukin ke rumus. Kalian sudah punya pengalaman dengan saya di RPL 1. Cuman kerjakanlah ya dengan baik gitu, supaya nanti bisa saya ikhlas ngatrol nilainya gitu. Kalau siapa tahu tugas besarnya gagal. Itu aja intinya. Ayo, nggak ada pertanyaan ini. Ini saya jadi dosen paling bahagia loh kalau nggak ada pertanyaan gitu. Tapi overall apa yang saya sajikan di LMS maupun juga yang melalui Zoom meeting ini bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bener ya, janji ya, bisa bener ya. Minimal 60% ngerti ya? Ya, Pak. Jadi paham tadi saya ngomong apa, kelas diagram itu akan punya pengaruh besar ke kode program, paham ya nyampe situ ya? Paham, Pak. Paham. Jadi itu yang merupakan salah satu bukti bahwa kalau kalian mau jadi sistem analis, ya kalian mulai dulu dari programmer. Karena dengan Anda menjadi programmer, gambar kelas diagram itu gampang banget, bener nggak sih? Kalian bahkan bisa pas lagi gambar kelas diagram itu di otak kalian sudah ada kode programnya gitu, walaupun nggak lengkap gitu. Nah itu enaknya kalau jadi programmer dulu. Dan jangan coba-coba jadi analis kalau belum pernah jadi programmer. Nanti bikin kelas diagramnya apa gitu ya. Ntar diketahuin sama anak buahnya. Yang programmernya, bukan anak buah ya. Programmer itu bukan anak buah, sorry. Diketahuin sama programmernya Anda nantinya. Gambar kelas mahasiswa cuma satu kotak. Padahal sekarang sudah pakai desain pattern, misalkan pakai MVC, atau misalnya dia sekarang kalau di Android ada pakai MVVM gitu ya. Nah ini kalian perlu pahami. Nah, kalau kalian tertarik tentang apa itu desain pattern, nanti di semester 8 itu ada mata kuliah namanya Clean Code dan Design Pattern. Itu lanjutan dari RPL. Jadi mata kuliah RPL 2 ini punya 2 lanjutan. Di semester 7 ada mata kuliah namanya Kualitas dan Pengujian Perangkat Lunak. Kemudian di semester 8-nya itu ada Clean Code dan Design Pattern. Jadi kalau kalian yang memang suka dengan software engineering dan ingin risetnya di area software engineering, misalnya Pak saya mau kualitas, saya pengen UI UX segala macam, ya kalian ambillah mata kuliah-kuliah itu supaya kalian makin paham nantinya. Kalau kalian yang suka dengan basis data, ada lagi yang kami tawarkan dari kelompok B di semester 7. Nama mata kuliahnya Manajemen Data dan Pengetahuan. Kemudian ya kalian belajar data mining, data warehouse kayak gitulah. Kemudian di semester 8-nya ada satu mata kuliah lagi dari yang jalur basis data, itu namanya Business Intelligence dan Data Visualisasi. Nah, jadi kalau kalian mau, silahkan berminat, ya mulai di track record. Dan saya sudah beritahu ke Anda ya, kalian sudah semester berapa sekarang? 5 ya? Sudah semester 5, sudah wajib menentukan kalian mau skripsinya apa. Ayo lakukan sebelum nanti kalian menyesal di semester 7. Kalian itu hanya tinggal punya sisa 1 semester, yaitu semester 6, untuk mencari kalian itu sukanya di mana. Saya cuma highlight sukanya di mana. Pak, saya nggak punya suka, ya wis, kamu mati aja.
ya kalian harus punya minimal satu sukanya apa. Suka jaringan, suka basis data, suka ngoding, suka tentang apa Android misalkan atau apa, ya kalian coba pilih salah satu. Suka tentang computer vision atau apa, pilih salah satu. Perdalam dari semester sekarang. Jangan nanti ketika Anda semester 7 nyesal, karena semester 7 kalian sudah harus punya calon proposal. Jadi hidup Anda di perguruan tinggi itu sebentar ya. Kelihatannya aja lama 4 tahun, tapi semester 5 tuh harusnya sudah punya keahlian mau kemana. Nah, kalau kalian belum bisa ngoding, ya kalau dibilang terlambat sih ya. Cuma, nggak ada salahnya mulai dari sekarang. Minimal kuasai satu bahasa lah. Kalian suka apa front end? Ya belajar front end dengan segala stack-stack teknologinya. Kalian suka back end? Ya pelajari back end-nya. Jangan hanya PHP, tapi coba lihat. Sekarang JavaScript pun juga bisa dipakai sebagai bahasa back end. Kalau dulu kan JavaScript itu bahasa front end ya. Sekarang sudah bisa masuk ke back end. Dicobain aja dulu, nanti lama-lama suka kok. Namanya ngoding itu pusing di awal, tapi suka di akhir. Jadi ngoding sama pacaran itu sama. Di awal itu pusing karena kalian baru memahami wanita itu seperti apa, atau yang wanita baru memahami laki-laki seperti apa, nah tapi ujung-ujungnya kan suka. Ayo, ngoding, mulai dari sekarang. Galakan coding karena kalian nanti menyandang Eskom, sarjana komputer. Minimal punya satu keahlian yang pas gitu loh. Pas saya mau jadinya customer service bank, ya udah belajar coding aja, nggak ada salahnya. Syukur-syukur bisa bikin website kalian sendiri gitu, yang benar-benar ngoding sendiri pakai Bootstrap. Udah pernah nyoba Bootstrap belum? Kalau kalian pakai Bootstrap itu material desainnya nggak usah mikir-mikir lagi, karena semuanya sudah material gitu ya. Kalau kemarin kan kalian belajar material itu kayak harus translate sendiri-sendiri gitu. Kalau pakai Bootstrap itu materialnya sudah semua di sana. Nge-slicing dari Figma-nya gampang gitu. Coba pelajari framework desain yang lain, kan selain Bootstrap itu ada semantik. Semantik juga itu juga bagus. Kalian bisa pelajari. Open your eyes ya, bahwa dunia ini sudah nggak susah lagi untuk ngoding. Jadi kalau kalian masih nganggap hari ini susah ngoding, waduh kacau juga. Karena ngoding itu sudah banyak hal yang disupport oleh si framework ataupun juga library-library yang ada. Oke, dari saya itu nggak ada yang nanya, nih bener nih. Ya ini kelas pagi aja kayak gini, kelas siang nanti tambah sepi nih. Oh, biasanya kelas pagi ada pertanyaan atau 2 atau 3 pertanyaan, kalau kelas siang tuh alhamdulillah nggak ada. Ini kelas siang ada di sini beberapa orang. Saya nggak tahu apakah semua orang membaca atau enggak, tapi saya tuh ngerasa bikin pertemuan Zoom meeting 2 kali itu percuma, sia-sia gitu. Karena kelas siang nanti kayak gini lagi, sob. Diam gitu. Udah ditanya ngerti, udah ya udah selesai kan. Ngapain juga saya bikin Zoom meeting? Makanya saya rekam juga nih. Biar aja nanti yang siang nonton rekaman saja. Kecuali kalau mereka berjanji mau nanya, baru saya bikin Zoom meeting. Kalau nggak kayak gini lagi, siang-siang gitu ya, jam 1, saya harus ngeladenin lagi nih layar-layar hitam yang nggak mau aktif. Kemudian ditanya, wis, mic-nya rusak, Pak, apalah gitu. Saya nggak tahu emang laptop kalian seburuk apa gitu, sampai mic kok rusak terus gitu ya. Dan ini kan sudah 2 tahun perjalanan pandemi, masa iya nggak beli mic sih gitu. Wong beli mic itu harganya berapa? Kalian bisa pakai headset murahan juga ada tuh ya, yang ada mic-nya kecil gitu bisa. Kalau niat mah bisa semuanya. Oke, itu aja sih paling yang saya sampaikan. Untuk tugas besar aman ya. Hati-hati, saya sudah buka dokumen desain, jadi kalian coba dilihat deadline dokumen desain kapan. Desainnya cukup desain antar muka saja. Nah, nanti di minggu kedua UAS kita akan bikin showcase. Showcase itu kalian akan presentasi 5 menit depan saya untuk mempresentasikan kira-kira produk kalian tuh sudah sejauh mana. Hanya 5 menit satu kelompok. Presentasinya nggak usah semua orang presentasi, nggak perlu. Satu kelompok, 1 orang aja. Tapi kelompoknya hadir di sana karena saya harus ngerekap absen untuk UAS-nya. Oke, jadi minggu kedua UAS ya. Nanti saya akan pasang juga apa yang kalian harus pasang di sana. Biasalah bikin video, nanti salah satu tugas kalian sama seperti RPL 1. Kemudian videonya nanti dipasang. Nah, videonya sendiri itu juga nanti saya akan nilai sebagai nilai tambahan kalian. Jadi bikin yang bagus, yang niat ya. Seperti itu. Ya kalau software-nya nggak jadi, ya mau bikin video apa gitu ya.
Nah, itu yang juga harus dipikirin. Ya harus jadi, pokoknya saya nggak mau tahu lah gimana caranya. Terus ketika saya tanya selama ini nggak ada masalah, ya wis aman berarti. Oke? Aman untuk tugas besar, ini belum saya temuin jawaban, cuma angguk-angguk doang. Saya takutnya angguk-angguk tuh artinya lain kalau di belahan bumi yang lain. Hah? Permisi, mau bertanya, Pak? Boleh dong, silakan. Kalau yang untuk show, apa tadi, Pak? Showcase ya? Ya, showcase itu kan perwakilan satu orang. Ya. Itu kita maparin semua yang udah kita lakuin selama 5 menit, atau nanti poin-poin pentingnya aja, Pak? Nanti saya berikan contoh slide-nya. Jadi presentasinya kayak kalian presentasi produk yang seolah-olah udah jadi dan siap dibeli oleh orang gitu. Kalian harus latihan itu soalnya. Kayak pitching ya. Kalian bisa tahu lah coba cari pitching apa idea pitching. Nih saya ketikin deh di chat biar kalian bisa cari tahu. Nanti kalian tuh akan melakukan ini. Bisnis pitching. Coba cari di YouTube 2 kata ini. Nah, kalian bisa cari tahu 5 menit aja. Kalian harus bisa menceritakan apa saja biasanya di sini ada. Nanti saya berikan contoh slide-nya. Nanti mungkin Yohana bisa bantu saya untuk bisa berikan contoh slide dari Code Labs yang kita pakai di kompetisi itu biasanya slide-nya slide pitching. Nanti Yohana, saya kirim aja ke saya ya. Saya soalnya tidak menyimpan si file terakhirnya. Siap. Ya, yang sekelas sama Yohana bisa nanya-nanya lah. Karena Yohana kemarin baru aja kompetisi internasional 2 kali. Jadi teman kelas kalian dan 2 kali, ya kalian harus manfaatkan tuh. Deketin Yohananya, curi ilmunya. Kalau dari kelas IF1 saya nggak tahu ada nggak ya anak Kotlab ya. Tapi kalau dari nama-namanya sih harusnya belum ada ya yang ikut kompetisi. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Silakan. Nampaknya memang sudah suram suasana kalian nih, hitam-hitam, kamarnya aja nggak dinyalain lampunya. Beberapa orang. Oke lah, selamat istirahat kembali, selamat tidur kembali, selamat main game kembali. Saya pun juga mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya. Jadi untuk kelas siang yang belum datang, nanti beritahu saja, saya akan putar rekamannya. Jadi kalian nonton rekaman aja, toh akan sama isinya ini lagi gitu ya. Dan kalian juga pasti akan begini-begini lagi gitu. Nah, minggu depan kita akan bahas cara ngoding yang relasi kelas, yang 4 kelas tadi. Tapi kerjain dulu aja ya minggu sekarang ya, karena itu kan deadline-nya sebelum saya ngajar. Kemudian nanti kita akan belajar MVC, dan akan belajar package diagram di minggu depan. Oke? Ya sudah, dari saya cukup. Terima kasih banyak sudah mau hadir. Sehat selalu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.